Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Ermawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara daring di SMA Negeri 1 Sukakarya terhadap kelas 11 IPS. Demikian atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat tuh. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, kita membaca doa dulu ya. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dinda. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan bersama-sama. 1, 2, 3. Dibuka mic-nya ya. Belas Agustus tahun 45. Itulah Tuhan kita. Hari merdeka ya, kebetulan kita PPKM diperpanjang lagi ya sampai tanggal 23 Agustus 2021. Nah, semoga ketika kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik, maka ya COVID-19 akan segera berakhir dan kita kembali tatap muka di sekolah. Amin. Walaupun hari ini kita masih tatap maya, masih belajar daring, tapi tidak mengurangi semangat kita. Tetap semangat. Semangat ya. Semangat. Iya. Semangatnya kok lemas banget. Semangat. Mana semangatnya? Semangat. Nah, gitu. Bilang semangat tapi semangat. Oke, harus tetap semangat ya. Hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia ya, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita masuk ke materi, nah, Ibu mau tanyakan dulu nih, sudah pernah belajar tentang HAM? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Sudah ya, dari Sudah, SMP Bu. sudah betul sekali. Kalau begitu, nah coba silakan siapa yang masih ingat apa itu HAM? HAM adalah hak asasi yang melekat pada manusia sejak manusia itu dilahirkan. Ya, bagus sekali Bunga ya. Jadi HAM itu sudah melekat semenjak manusia dilahirkan. Oke, ada lagi yang lain? Apa itu HAM? Saya, Bu. Ya, silakan Dewi. HAM adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir bahkan sampai meninggal dunia. Ya, bagus sekali Dewi. Betul, tadi ada tambahannya bahwa HAM itu diberikan oleh Tuhan kepada kita sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Nah, jadi terus nempel ya. Oke, selain HAM ya, selain hak asasi manusia, ada juga yang disebut dengan kewajiban. Nah, apa itu kewajiban? Siapa yang mau jawab? Silakan. Hal yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, tepat sekali. Bagus ya. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya. Jadi apa yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya tidak boleh seenaknya ya. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan juga oleh pemerintah. Kemudian, selain HAM, ada juga kewajiban.
kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi antara HAM dengan kewajiban itu harus balance atau harus berjalan dengan seimbang ya. Nah, apa saja sih contoh dari hak asasi manusia? Silakan, ada yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Diana. Contohnya hak hidup, hak memeluk agama, hak kebebasan, hak memilih atau memutuskan sesuatu. Ya, bagus sekali. Betul ya. Jadi hak asasi manusia itu ada banyak macam-macamnya ya. Kita akan membahas KD 3.1 yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari KD 3.1 ini? Tujuannya adalah melalui pembelajaran daring model problem based learning dengan menggunakan video tayang dan PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu menemukan masalah pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, apa indikatornya? Yaitu siswa mampu menguraikan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk apa sih Bu kita belajar HAM? Apa manfaatnya? Ya, manfaat mempelajari hak asasi manusia yaitu kita bisa saling menghargai sesama kita dan juga tidak berlaku seenaknya terhadap orang lain ya. Nah, kemudian peta konsep apa saja sih yang akan kita pelajari? Yaitu tentang pengertian HAM, kemudian HAM dalam perspektif Pancasila, kemudian pelanggaran HAM, dan kemudian pelanggaran HAM dalam perspektif manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa saja yang dinilai? Yang dinilai dalam kegiatan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama yaitu kehadiran. Nah, sudah ikut berpartisipasi itu sudah dapat nilai ya. Kemudian yang kedua adalah nilai keaktifan. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan ada diskusi kelompok ya. Kemudian yang keempat, nah di akhir pembelajaran kita akan melakukan tes tertulis. Nah, oke, sebelum kita lanjut lagi ke materi, kita laksanakan pretest terlebih dahulu ya. Pretest linknya sudah Ibu bagikan ke dalam WA grup kelas ya. Ibu beri waktu karena ini soalnya hanya 10 ya, tidak banyak dan mudah. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke materi ya, jaminan terhadap hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila. Nah, jadi dalam nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila itu terdapat nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, apa saja sih hak asasi manusia yang terdapat dalam sila-sila Pancasila? Nah, silakan untuk poin 1 sampai poin 3 Ibu minta tolong Sarifah silakan dibaca Neng. Yang jenis hak asasi ya Bu? Ya betul. Sila 1. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Jenis hak asasi yang terkait 1A. Hak untuk memeluk agama. B. Hak untuk melaksanakan ibadah. C. Menghormati adanya perbedaan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak memperoleh kebudayaan yang sama. Hak mendapatkan perlindungan hukum. Hak untuk mendapat jaminan hidup. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Hak untuk bergaul dengan atau sama lain. Hak untuk menjalin persaudaraan. Hak untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Ya, bagus sekali Sarifah, jangan lupa. Kemudian untuk sila 4 dan sila 5, Ibu minta tolong Husni untuk membacakan. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jenis hak asasinya ialah A. Hak hidup demokratis. B. Hak bermusyawarah. C. Hak untuk tidak mendapatkan tekanan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
hak memiliki sesuatu dan diakui. B. Hak dilindungi oleh negara. C. Mendapatkan kesempatan yang sama sebagai warga negara. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Ya, tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kalian bahwa dalam sila-sila Pancasila itu terkandung hak-hak asasi manusia, ya. Baik dalam sila 1, 2, 3, 4, 5 semuanya terdapat hak-hak asasi manusia yang harus dihargai dan juga dilindungi. Nah, silakan kita saksikan bersama. Ini ada satu tayangan film pendek ya. Semuanya konsentrasi. Oke, kita mau. Ada nggak suaranya? Ada, Bu. Oke. Ada tapi kecil suaranya. Ada yang mau menjelaskan apa sih maksud dari film pendek yang tadi kita lihat bersama-sama? Ya, Bu. Ya, silakan Diana. Film barusan berkisah tentang seorang yang dibully oleh teman-temannya karena mau foto yang dinilai jelek oleh teman-temannya, Bu. Wah, begini ya. Diana punya IG nggak, Neng? Punya. Facebook? Punya. Punya. Hampir semuanya punya ya. Ya, ya. Ibu maklum ya, karena hampir semua anak-anak anak-anak milenial zaman sekarang itu pasti mempunyai media sosial, ya. Dan terkadang kita entah itu sengaja ataupun tidak disengaja, ternyata kita juga pernah melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia, baik itu sebagai pelaku atau bisa juga kita sebagai korbannya, bullying ya. Nah, atau pelanggaran. Nah, bullying ini termasuk ke dalam salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Nah, boleh nggak sih kita membuli orang lain? Ya, kan Diana, boleh nggak kita membuli orang lain? Enggak, Bu, karena itu merupakan pelanggaran HAM. Ya, betul sekali ya, tepat, jawaban yang tepat. Jadi membuli itu bahasa Indonesianya apa ya? Melakukan kekerasan secara verbal gitu ya, secara kata-kata misalnya. Nah, itu juga termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Oke, tadi siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya, Bu. Imah ya? Ya, silakan Imah. Contoh pelanggaran HAM ringan dan berat itu apa, Bu? Oke, contoh pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat ya, bagus sekali ya. Ya, jadi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu HAM ya, dan kemudian pelanggaran HAM itu menurut Undang-Undang 39 tahun 99 yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang dan juga termasuk aparat negara ya yang sengaja maupun tidak disengaja secara hukum melawan, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi orang lain. Nah, pelanggaran HAM sendiri, dibagi menjadi dua ya, ringan dan berat. Nah, tadi sudah ditanyakan terlebih dahulu nih, sebelum dijelaskan. Apa sih contoh dari pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Imah? Siapa? Eti? Sekar. Oh, Sekar. Ya, silakan Sekar. Boleh? Apa contohnya? Ya, silakan Dinda. Saya, Bu.
Kalau kan itu kayak bullying termasuk sampingan bukan sih Bu? Kayak hanya perkataan. Ya, betul. Terus kalau HAM itu ya kayak bunuhan, terus yang kekerasan fisik juga. Mungkin seperti itu Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih Dinda. Iya, Ya. Bu. Ya, sudah. Jadi pelanggaran HAM ini ada berat dan ada ringan. Jadi ada tingkatannya ya. Dilihat dari apa? Dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari perilaku pelanggaran HAM tersebut. Misalnya pernah nggak bercanda sama temennya, terus kemudian bercandanya itu mukul-mukul. Ya mungkin nggak sengaja, tapi mungkin pernah ya, entah itu mukul atau mencubit sama temennya gitu sambil bercanda. Nah, secara kita tidak sadari, sebetulnya kalau kita lihat dari segi pelanggaran HAM, itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Tapi masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM yang ringan. Nah, itu ya. Kenapa disebut ringan? Karena tidak memberikan dampak yang begitu besar terhadap seseorang atau orang lain. Nah, sedangkan pelanggaran HAM berat itu dilihat dari dampaknya itu sangat besar dan sangat merugikan. Contohnya apa? Contohnya misalkan penganiayaan sampai menimbulkan cacat misalkan. Nah, itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Nah, diskusi kelompok ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang contoh pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Anggotanya adalah Dewi, Dila, Diana, dan juga Bunga. Kemudian kelompok 2, contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Anggotanya Imah, Eti, Dinda, dan juga Husni. Kemudian kelompok 3, yaitu contoh pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Anggotanya Rohilah, Marwiyah, Sinta, dan juga Sela. Nah, Ibu beri waktu ya untuk berdiskusi kan melalui WA group ya, Japri boleh. Nanti setelah selesai berdiskusi, silakan dipresentasikan oleh masing-masing perwakilan dari kelompok. Sudah selesai diskusinya ya. Kita mulai presentasi kelompok. Nah, tadi sudah dibagi menjadi kelompok. Silakan ditunjuk masing-masing perwakilan dari kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Oke, kita goyang dulu biar semangat. Setelah goyang, kita presentasi ya. Tangannya semuanya ke depan ya. Sambil joget boleh. Rasanya putus cinta sesatnya di dada. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 perwakilannya siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Dewi. Contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga antara lain 1. Orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya tentang masuk sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja, dan memilih jodoh. Yang kedua, orang tua menyiksa, menganiaya, membunuh anaknya sendiri. Yang ketiga, anak melawan, menganiaya, membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri. Yang keempat, majikan atau anggota keluarga memperlakukan pembantunya sewenang-wenang di rumah. Oke. Ya, terima kasih. Kita lanjut dulu ya ke kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan Dinda. Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah antara lain kan siswanya di sekolah berdasarkan kepintaran, kekayaan, atau perilakunya. Yang kedua, fungsi atau kepada siswanya secara fisik. Contohnya kayak dicubit, ditendang, disetrap di depan. Yang ketiga, siswa mengejek atau menghina siswa lain. Ini termasuk bullying.
Yang malak atau menganiaya siswa lain. Yang kelima, siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolah. Sudah Bu, cukup. Oke, terima kasih Dinda. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan, siapa yang mewakili kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silakan Rahila. Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat antara lain pertikaian antara kelompok atau antar geng atau antar suku, konflik sosial. Yang kedua, perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila. Yang ketiga, merusak tanah atau fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan kebijakan yang ada. Sudah, Bu. Ya, terima kasih sudah disebutkan contoh-contoh pelanggaran HAM di lingkungan masing-masing. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, kelompok antar kelompok ya, silakan. Saya, Bu. Ya, Bunga, silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Kenapa terjadi HAM? Oke, silakan kelompok 3 dijawab. Kelompok 3, silakan diwakili oleh siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Marwia. Pelanggaran HAM terjadi karena rendahnya kesadaran terhadap hukum dan HAM. Ya, betul sekali ya. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Ya, Bu. tadi menurut Marwia karena rendahnya kesadaran seseorang terhadap hukum dan HAM. Ya, silakan lanjut lagi pertanyaannya. Saya, Bu. Ya, Ima silakan. Saya dari kelompok 2 mau bertanya ke kelompok 1. Misalnya ada anak yang bekerja, apakah itu pelanggaran HAM? Wah, bagus sekali pertanyaannya. Silakan dijawab kelompok 1. Saya, Bu. Ya, silakan Dewi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ima. Apabila dipaksa dan merugikan anak, maka itu termasuk dalam pelanggaran HAM. Tapi apabila tidak dipaksa hanya untuk kesenangan itu bukan pelanggaran HAM, Bu. Oke, bagaimana Ima? Jawaban dari Dewi sudah cukup? Kali. Iya, jadi menurut Dewi dilihat dulu seberapa berat pekerjaannya ya. Apakah si anak ini merasa tersiksa, terganggu dan juga dilanggar hak-haknya. Nah, tapi apabila anaknya ini memang senang dan tidak dieksploitasi secara berlebihan begitu ya, itu tidak termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Misalkan anaknya suka sekali bergaya misalkan, terus ya kebetulan ada lomba atau misalkan pemotretan jadi foto model cilik misalnya, nah boleh-boleh saja ya, yang penting tidak mengganggu hak si anak tersebut ya, hak pokoknya begitu ya. Selanjutnya ada satu lagi pertanyaan ya, terakhir. Saya, Bu. Ya, silakan Rahila. Saya Rahila dari kelompok 3 mau bertanya ke kelompok 2. Bagaimana cara mencegah pelanggaran HAM, terutama di sekolah? Silakan dijawab kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan Husmi. Saya Uzmi akan menjawab pertanyaan dari Rahila. Caranya adalah kita lebih menghormati dan menghargai orang lain, terutama kepada guru, dan memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka kita akan terhindar dari pelanggaran HAM. Ya, bagus sekali ya, super sekali jawaban dari Husmi. Jadi, ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka kita akan terhindar dari pelanggaran pelanggaran HAM tersebut ya. Jadi memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain juga, begitu ya. Nah, kalau ibu tanya nih ya, mana sih yang akan kalian dahulukan antara hak dan kewajiban? Nah, ayo. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu.
Ya, silakan Dinda. Saya akan mendahulukan kewajiban karena ketika kita menjalankan kewajiban dengan baik maka hak haknya. Misalnya sebagai siswa kewajiban kita belajar. Ketika kita belajar dengan rajin, kita bakalan berhak mendapatkan nilai yang bagus. Gitu, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Dinda. Ya, betul. Jadi dahulukan kewajiban ya sebelum kita menuntut hak. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik, maka secara beriringan hak kita akan kita dapatkan. Jadi begitu ya. Nah, oke. Nah, tadi ini sudah jelaskan. Nah, sekarang kita post test ya. Silakan dibuka kembali link Google Form yang Ibu telah kirimkan ke WA Group. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sudah dibuka? Ya, selesai ya. Ya, oke. Linknya akan segera Ibu tutup. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya silakan buka LKPD yang telah Ibu kirimkan sebelumnya untuk tugas minggu depan ya. Nah, bisa dilihat dan dibaca LKPD-nya itu 4 kelompok, kemudian diskusikan dan carilah melibatkan aparat negara. Nah, ini ya. Nanti hasilnya kita presentasikan kembali. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Tidak ada? Jelas ya? Oke. Nah, kita lakukan refleksi ya. Refleksi. Jadi setelah kita membahas tentang hak asasi manusia, tentang kewajiban, nah dan juga pelanggaran HAM, apa sih manfaat yang kalian dapatkan pada hari ini? Siapa? Saya, Sela. Ya, silakan Sela. HAM melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipisahkan. Nah, setelah belajar materi tentang HAM, saya jadi tahu apa saja hak-hak saya sebagai manusia dan sebagai warga. Setelah ini, saya akan lebih memperhatikan hak-hak asasi orang di sekitar saya dan tidak melanggar HAM. Sudah, ya, bagus sekali. Terima kasih, Sela. Ya, ada lagi yang mau menambahkan melakukan refleksi apa manfaat yang didapat pada pagi hari ini? Saya. Ya, silakan Dinda. Setelah belajar tentang HAM, saya jadi tahu bahwa pelanggaran HAM bisa terjadi pada saja dan kapan saja, di mana saja. Kita bisa jadi korban ataupun pelaku dari pelanggaran HAM tanpa kita sadari. Saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Lalu menuntut hak itu boleh, tapi jangan melupakan kewajiban. Ya, betul sekali. Terima kasih Dinda dan Sela ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Kita bisa saja sebagai pelaku ataupun korbannya, dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, maka kita harus tahu aturan-aturan hukum yang ada di negara kita dan apa saja sih yang termasuk pelanggaran. Nah, dan kita jangan lakukan hal-hal tersebut ya. Oke, nah untuk minggu depan kita akan membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aparat negara atau pelanggaran HAM secara nasional ya. Tadi sudah diberikan tugasnya melalui LKPD dan minggu depan kita bahas ya. Nah, ya, alhamdulillah hari ini kita telah
melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Tapi sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Ya, silakan Ima. Ya Bu. Baiklah teman-teman, marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ima. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat itu bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.